Halo, perkenalkan nama saya Donatus Gitsko Paulo Aswin dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Lampung, eh, dengan NPM 24783076. Jadi di sini saya akan eh, sedikit menjelaskan tentang materi yang saya pelajari yaitu PHP. Nah, jadi saya di sini belajar PHP mulai dari eh, sintak-sintak awal dan variabel-variabel yang digunakan di dalam PHP dan juga operator yang digunakan. Nah, jadi sebelumnya saya akan jelaskan singkat tentang pengertian dari PHP. Nah, di sini jadi PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor. Awalnya itu PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page. Namun seiring perkembangannya, nama ini tuh berubah untuk mencerminkan fungsinya yang lebih luas gitu, sebagai bahasa sisi server yang digunakan dalam pengembangan web. Jadi PHP ini biasa digunakan untuk mengembangkan sebuah website gitu. Nah, PHP ini adalah bahasa script open resource yang dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis dan juga interaktif. Nah, bahasa ini dieksekusi di sisi server, yang berarti kode PHP itu diproses di dalam server dan hasilnya dikirim ke browser dalam bentuk HTML. Nah, PHP dapat digunakan bersama HTML. Kemungkinan pengembangan untuk menambahkan fitur dinamis tanpa memerlukan data eksternalnya. Nah, jadi di sini adalah contoh-contoh kayak apa aja sih komponennya dari PHP ini. Nah, kita itu bisa menggunakan kayak client atau browser. Nah, perannya itu untuk mengirim permintaan dan menampilkan hasil. Contohnya lewat Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Lalu ada web server. Perannya itu untuk mendengarkan permintaan dan mengelola koneksi. Dan tahu harus kemana harus menyerahkan file PHP-nya. Kayak macam Apache dan Nginx. Oke, kita skip saja. Nah, dalam PHP ini file-file terdiri dari teks dan tag HTML dan juga CSS biasanya. Nah, file PHP mempunyai extension PHP, .php3 atau PHP PHTML. Terus script PHP dapat ditempatkan dalam dokumen HTML. Nah, ini adalah sintak dasar dari PHP, yaitu buka kurung tanda tanya PHP. Lalu isi kodenya itu di tengah dan juga sintak penutupnya, yaitu tanda tanya tutup kurung. Maksudnya ini isi apa sih itu namanya? Pokoknya itu. Nah, ini adalah contoh komentar dalam PHP. Nah, ini adalah struktur dasar script. Yang pertama itu harus dimulai dengan tag pembuka standar, yaitu uh, buka tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya kurung PHP. Oh. Lalu ciri-ciri variabel PHP. Nah, variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam PHP. Diawali dengan tanda semacam tanda $. Nah, di dalam variabel ini tidak boleh diawali angka, namun boleh mengandung huruf, angka, dan variabel underscore. Nah, bersifat case sensitif, huruf besar atau kecilnya beda. Jadi bersifat jadi kalau nanti kita bikin program di HTML-nya misalkan ada program yang misalnya ada variabel namanya main, di satu file
mainnya kecil M-nya dan file yang lain M-nya gede, maka itu nggak bisa dipanggil ya, gitu contohnya. Lalu ini adalah contoh variabel dan data. Nah, ya dari data ini tadi, ini beberapa variabel yang bisa. Yang bisa itu kayak ini contohnya kota, karena dia cuma diawali dolar, lalu kota. Ini huruf semua, makanya valid dia bisa. Dan untuk ini tidak bisa karena nomor satu tidak bisa itu karena ada spasi. Jadi nggak boleh ada spasi. Kita di sini bisa menggunakan untuk menggantikannya yaitu underscore. Tuh. Dan ini contoh yang bisa-bisanya. Dan untuk pembukaan tuh selalu dolar. Nah, menggunakan underscore itu boleh. Baru belakangnya ditambahin angka atau huruf. Gitu. Yang tidak boleh adalah di depannya itu angka. Tuh. Nah, ini contoh-contoh operator-operator, jumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Ini echo, jadi echo itu untuk menampilkan data yang diinputkan. Dan juga ada print, print itu sama, kurang lebih sama echo. Cuman dia lebih spesifik gitu. Lalu ada operator PHP logika, contohnya kayak AND, NOT, AND, OR, dan XOR. Nah, ini adalah contoh operator PHP string. Nah, lalu saya juga sudah membuat contoh program. Nah, ini contoh programnya dalam penggunaan atau variabelnya. Nah, dari mulai penggunaan echo, print, dan operator logika, perbandingan, dan juga ini jumlahan dan juga perkalian. Nah, jadi yang pasti yang pertama yaitu ini di awalinnya harus ada buka sudut buka tanda tanya PHP. Baru di tengahnya kita isikan dengan codingan. Codingan yang mau kita isiin, isinya segala macam data-datanya. Nah, baru kalau ada pembuka, kita juga harus ada penutup. Penutupnya kayak yang tadi udah jelasin, yaitu tanda tanya sudut tutup. Tuh. Nah, yang pertama yaitu ini adalah contoh dari komentar. Oh iya, untuk menggunakan PHP ini ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan SAMPP. Nah, di sini kita bisa membuka atau mengaktifkan dulu APC-nya, lalu kita membuat folder. Contohnya saya membuat folder yang sudah saya buat, lalu kita membuat folder itu di exampp, folder exam, lalu kita membuat di htdoc. Nah, kita membuat folder di dalam exam htdoc ini. Lalu jika sudah membuat folder, baru di dalamnya kita bisa isi codingannya gitu. Nah, ini foldernya pertemuan 1 dan filenya yaitu main.php. Dan ini foldernya pertemuan 1. Untuk ngerunningnya nanti bakal saya kasih lihat juga untuk cara ngerunning di menggunakan SAMPP gitu. Karena itu lewat browser untuk melihat hasilnya. Nah, yang pertama di sini saya akan menampilkan contoh coding dan variabel-variabel dari PHP. Nah, yang pertama itu ada ini garis miring ini untuk komen ya, karena dan ini tidak akan tampil nanti saat kita running karena ini cuma komentar gitu untuk memperjelas codingannya. Nah, lalu ada echo.
Jadi echo ini adalah untuk menampilkan nilai, untuk menampilkan data yang kita inputkan gitu. Nah, ini saya ada contoh uh, program yang sudah saya running. Jadi untuk runningnya, ini bisa kita hapus dulu ya. Nah, kita bisa ngetik di sini localhost, localhost garis miring pertemuan, nama foldernya pertemuan 1 garis miring lagi nama filenya main.php. Ya, jika sudah kita enter. Nah, ini adalah hasil dari codingan yang tadi saya tunjukkan. Nah, jadi fungsinya echo adalah menampilkan data yang saya inputkan. Jadi di sini contohnya echo hello Gitsco sama, dan print ya dari echo dulu. Nah, di sini akan menampilkan ya hello Gitsco sama. Nah, lalu yang kedua ini adalah print. Print itu kurang lebih sama kayak echo, dia akan menampilkan dia juga akan menampilkan yang kita inputkan, data yang kita inputkan gitu. Nah, ini saya tadi mencoba tag BR dan saya baru tahu kalau ternyata untuk tag ini harus di dalam tanda petik untuk bisa dibaca gitu. Karena tadi saya coba di luar sini. Nah, ini dia nggak jalan ya. Tadi saya udah nyoba, dia nggak jalan karena hasilnya bakal kayak gini. Ini kita coba. Nah, di luar tanda petik. Hasilnya dia bahkan ke bawah. Nah, malah error. Jadi dia harus di dalam dibuat dibaca, dibuat terbaca gitu. Ya kan? Nah, kalau kita running dia bakal ke bawah gitu ya untuk tagnya, tag BR, atau bisa menggunakan garis miring N biasanya tuh. Lalu ini adalah contoh variabel nama sama dengan Gitsco sama, dan ini bakal ditampilin lagi di sini tuh. Yang kedua, halo Gitsco sama. Nah, ini adalah contoh operator menampilkan nama. Echo halo menampilkan halo, lalu variabel nama menampilkan variabel namanya. Jadi halo variabel nama, variabel namanya isinya Gitsco sama. Jadi nanti yang ditampilkan yaitu halo Gitsco sama gitu. Nah, lalu yang kedua adalah contoh operator yang atas ini operator string ya. Lalu yang kedua adalah contoh operator logika perbandingan. Logika dan perbandingan. Nah, jadi di sini ada variabel umur yaitu 20. Nah, if variabel umur adalah 18, maka echo-nya atau input yang bakal dikeluarin yaitu kamu sudah dewasa. Gitu. Ini untuk umur 20 ya. Nah, lebih dari 18 maka akan kamu sudah dewasa yang muncul echo-nya yang kita inputkan. Terus kalau ini kita ganti, kita umurnya 7 misalkan. Kita lihat nih umur 7. Maka hasilnya bakal kamu masih di bawah umur. Itu contoh dari operator logika dan perbandingan gitu. Jadi echo ini menampilkan hasil sesuai ini jika, if else.
Tuh. Lalu ada di sini operator penjumlahan, yaitu ada variabel A dengan nilai 10 dan variabel B dengan nilai 20. Lalu ada variabel sum atau hasil. Nah, penjumlahannya. Ya, sum sama dengan variabel A ditambah variabel B. Lalu echo hasil penjumlahan. Nah, garis miring N ini semacam ini dia. Macam BR ini tadi. Itu. Hasil penjumlahan sama dengan, nah ini dia nih. Variabelnya di dalam, harus di dalam tanda petik. Untuk menampilkan ini. Jumlah dari A tambah B. Maka hasilnya yang bakal dikeluarin adalah 30. Nih, hasil penjumlahannya 30. Hasil dari 10 tambah 20. Lalu ada fungsi perkalian di sini, operator perkalian. Fungsi perkalian untuk menghitung perkalian. Jadi di sini ada variabel X, ada variabel Y. Jadi di sini return itu untuk mengembalikan atau menampilkan variabelnya, datanya gitu. Jadi di sini itu X dikali ini adalah bintang, ini adalah kali. Jadi variabel X dan dikali variabel Y. Sini ekonya hasil perkalian. Ini kita tulis 5 kali 4 gitu. Nah, di sini yang kita titik perkalian 5,4 ini adalah Y dan variabel Y dan variabel X hasilnya. Maksudnya datanya. Jadi echo ini menampilkan data hasil dari X ya, kali Y. Nah, ini adalah contohnya. Perkalian 5 kali 4 sama dengan 20. Gitu. Nah, itu contoh singkat dari saya dengan dari PHP yang baru saya pelajari, semacam kayak tak-taknya, iya, variabelnya, segala macam, echo dan lain-lain. Itu contoh-contoh dari coding sederhana PHP gitu, dan cara runningnya dan cara ngejalaninnya gitu. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Ucapkan terima kasih.